Beberes rumah mulai dari nyapu dan ngepel sekaligus ngasih tips gimana caranya ngepel dengan menggunakan peralatan sederhana dengan hasil yang maksimal. A day in my life. Hai guys, pagi ini aku awali dengan beberes dan bersih-bersih. Selalu banget ya diawali dengan beres-beres. Dan saat ini aku lagi ngerapiin korden yang ada di jendela ini biar terlihat rapih saja. Karena malam-malam kadang suka dicopotin gitu guys. Makanya harus pagi harus diatur dulu. Lalu kemudian ini aku ngelirik keluar dan istriku lagi ngejemur cucian yang emang udah dicuci tadi pagi banget itu guys. Dan sekarang aku lagi masuk kembali untuk nyapu karena rencananya hari ini mau ngepel. Udah beberapa hari ini aku nggak ngepel ya, dan sebenarnya sih nggak tiap hari banget ngepelnya, tapi sebelum ngepel wajib banget yang namanya harus disapu. By the way, ini lagi punya sapu baru ya, sapu baru yang kemarin selalu pakai sapu kambot alias sapu dari serabut kelapa gitu, tapi karena udah agak kurang layak gitu dia pakainya, udah deh kita ganti aja. Tapi bukan berarti itu dibuang dan dirusak gitu ya, dan itu masih bisa dimanfaatkan nanti di bagian gudang dan garasi saja. Dan sekarang lagi pakai sapu baru ini, mudah-mudahan semakin semangat bersih-bersih rumahnya. Aku berharap kalian juga semangat ya beberes dan bersih-bersih rumahnya. Apalagi kalian yang suka malas-malasan ngurus rumah, terus kalian melihat channel aku ini, fix kalian berada di channel yang tepat. Karena aku jamin ketika kalian melihat aku bersih-bersih, kalian juga pasti ketularan untuk beres-beres rumahnya. Gak mesti kaum ibu-ibu saja ya, kaum bapak-bapak juga boleh deh. Karena memang ngurusin rumah, pekerjaan rumah itu tidak hanya kaum ibu-ibu atau istri saja yang mengerjakan, tapi kita sebagai suami juga harus mengerjakannya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mengerjakannya? Itu adalah tanggung jawab kita bersama. Ngomong-ngomong, ini aku udah sampai teras aja ya nyapunya. Sepertinya aku bilang di awal tadi, hari ini rencananya mau ngepel, makanya semuanya harus disapu terlebih dahulu. Dan terpenting juga ini bagian halamannya, tapi bukan berarti akan dipel ya, tapi harus dan wajib banget disapu di bagian halaman ini. Karena kalau enggak bisa dibayangin tuh numpuknya sampah di sini. Enggak mesti sampah bekas makanan atau bekas apa, tapi sampah-sampahnya itu adalah tanah atau pasir-pasir bekas sandal kita lalu lalang masuk itu loh guys. Terlebih konsep lantai halaman ini kan sengaja dibuat kotak-kotak seperti itu, ada garis-garisnya, dan kalau nggak disapu bisa jadi pasir atau tanah-tanah itu menutupi garis-garis itu guys. Ini sampah selalu ada ya, padahal tiap pagi tiap hari banget ini disapu. Bahkan kalau kalian perhatikan hampir di setiap video gitu pasti ada sesi-sesi nyapu di bagian ini guys. Apa mungkin karena ponakanku ini masih aktif semuanya, selalu bawa temen kesininya, nggak mesti bawa temen juga. Itu ponakanku sekitar berapa ya, dari berbagai umur ada gitu guys. Makanya mereka lagi aktif-aktifnya buat sampah, aktif-aktifnya main, makanya wajar selalu ada sampah setiap hari ini guys. Nanti kalau misalkan kita terlalu banyak komentar, takutnya mereka nggak nyaman ya. Nggak apa-apa deh, kita sebagai tuan rumah, sebagai orang tua, tanggung jawab untuk membersihkan. Sampah-sampahnya udah kekumpul semuanya, saatnya ini aku skop, nanti aku kumpulin dulu ke bagian sampah. Nanti deh ada jadwalnya aku buang sampah. Terus setelah aku nyapu di halaman ini, saatnya aku ngepel. Ini aku mulai dari ruangan samping seperti ini guys. Aku tuh kalau ngepel itu harus pakai air bersih dulu ya, jadi aku nggak pakai langsung campuran pewangi atau soklin pewangi atau pembersih lantai, enggak, tapi aku nyapunya bukan nyapu, aku ngepelnya itu pakai air biasa saja dulu. Ini tahapanku ngepel ya, dan aku masih pakai alat pel sederhana seperti ini. Walaupun alat sederhana seperti ini, tapi ini dijamin kinclong, dijamin wangi dan bersih guys. Aku saranin ke kalian kalau lagi ngepel itu pertama-tamanya itu jangan langsung pakai soklin atau pewanginya, tapi pertama-tama itu adalah harus pakai air bersih terlebih dahulu. Nantinya kalau misalkan pertama-tama langsung pakai soklin atau pewangi, justru malah bau amis guys. Ini tipsnya kalau kalian ngepel itu nggak mau bau amis ya. Pokoknya kalian kalau mau hasil maksimal ya harus berproses, harus ada ribet-ribetnya dikit ya. Menurut aku sebenarnya ini tuh nggak ribet sih, tapi karena memang faktor kebiasaan aja, nantinya juga nggak bakalan ribet kok, kalian bisa menikmatinya. Terus kalau udah dipel semuanya pakai air bersih, sekarang saatnya kita mencampurkan soklin lantai ini ke dalam air yang digayung ini secukupnya, lalu kita aduk-aduk. Setelah diaduk, lalu deh kita harus taburkan alias kita siram-siramkan ke lantai yang udah dipel tadi itu. Lalu kemudian setelah kita taburkan atau siram-siram ini, saatnya tahap 3 itu adalah kita mengepelnya kembali.
Tahap ini aku suka banget karena pada saat ini aroma lantainya itu udah keluar guys. Kalau soal aroma tergantung selera masing-masing ya. Kalau aku sih pakai aroma apa saja asalkan satu, yaitu jangan aroma jeruk. Karena aku nggak tahu kenapa ya kalau aroma jeruk itu gimana gitu ya. Itu sih larinya ke selera masing-masing aja. Ayo siapa di antara kalian kalau ngepel itu adalah langsung-langsungan? Pertama itu adalah pakai sokelin lantainya, dijamin itu pasti amis. Ngaku deh pasti amis itu. Buat kalian yang nggak mau hasil pelnya itu berbau amis, ikuti deh trip dan tips aku ini. Kalian itu pasti menemukan cara dan menemukan hasil baru dalam proses ngepel rumah kalian. Mau kalian pakai alat apapun, ketika kalian menggunakan tahap yang salah pasti hasilnya juga salah. Tapi ketika kalian memakai tahap yang pas, alat apapun yang kalian pakai, terlebih alat kalian itu lebih bagus lagi. Alat sederhananya bisa menghasilkan hasil yang sangat bagus ya, apalagi yang lebih mahal gitu, misalnya pakai MOP atau pakai senar yang lainnya, kalian juga pasti menghasilkan hasil lantai pelnya itu pasti sangat bagus. Ini pakai alat sederhana saja bisa menghasilkan lantai yang sangat kinclong dan terlebih itu adalah wangi. Dan bersih juga tentunya, karena memang itu adalah hasil yang sangat kita inginkan. Terus selanjutnya ini adalah tahapan terakhir. Ini sih memang agak ribet ya, tapi memang ini itu tahap yang pamungkas banget, tahap yang paling mujarab, tahap yang paling ajaib, dimana tahapan ini yang sangat jarang orang lakukan, yaitu pakai kanebo guys loh. Kok pakai kanebo? Tumben banget ya buat kalian yang pertama kali ngelihat orang ngepel pakai kanebo. Nah, jangan motor atau mungkin jangan kaca aja dipakai kanebo ya, tapi lantai juga harus pakai kanebo guys. Ini itu tahapan yang jarang banget orang lakukan. Kalian kalau emang mau hasil pelnya itu maksimal, wajib banget deh aku saranin, ini recommended banget tips yang ini, kalian harus pakai kanebo. Itu adalah tahap terakhirnya. Banyak banget hasil yang kalian bisa dapatkan kalau kalian ngepel tahap terakhirnya itu adalah pakai kanebo. Pertama, kalian bisa langsung mengeringkan. Kalian kalau udah pakai kanebo, kalian juga bisa langsung jalan-jalan gitu tanpa harus menunggu kering. Terus yang kedua, hasilnya itu lebih mengkilat, lebih kinclong gitu guys. Terus yang terpenting terakhir adalah kalian kan kalau lagi ngepel itu walaupun udah kering lantainya, terus kaki kalian itu basah, pasti ada licin-licinnya gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian pakai kanebo, dijamin itu langsung kering, berasa kayak nggak ngepel pakai soklin gitu guys. Itu langsung keset, tapi aroma itu tetap pasti berasa gitu guys. Buat kalian yang masih belum percaya, terkhusus kalian yang suka banget sama bersih-bersih rumah, ini aku rekomendasiin kalian harus pakai tips aku yang ini ya. Mungkin kalian tidak langsung memakainya, mungkin kalian lagi belum sempat saja begitu ngepel-ngepelnya. Mudah-mudahan kalian bisa ingat tahapannya ya. Oke guys, segitu dulu ceritaku A Day in My Life. Semoga terinspirasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta tekan loncengnya biar dapat notifikasi video terbaru dari aku. Terima kasih sudah menonton. See you next video.